Selamat sore, teman-teman yang berminat dalam bidang ini semuanya, dan terutama terima kasih ke Pak Bung Sis yang mengambil inisiatif untuk membukukan, mendokumentasikan secara lengkap, dan kemudian jadi editor gratis, editor Prodeo gitu. Walaupun saya menemukan ada beberapa salah ketik yang masih perlu dilihat gitu. Nah, saya antisipasi sebelum saya baca. Tapi saya lihat judulnya saja dan orangnya dan latar belakangnya. Saya pada saat saya mau pegang, mau buka, mau baca, antisipasi saya seperti Mbak Ruth. Ini akan doktriner, dogmatik, dan garis partai yang disampaikan. Tapi makin lembar demi lembar saya baca, kesan saya itu berubah sama sekali, total berubah. Malah yang muncul dalam pikiran saya adalah respect. Respect kepada orang penulis ini yang sebenarnya kader komunis atau kader PKI, tapi dia mewarisi satu tradisi yang paling bagus di dalam komunisme, di dalam tradisi PKI adalah open-minded and critical. Wah, itu intelektual, itu bukan kader partai yang doktriner gitu. Karena itu tadi saya potong, saya bilang saya berbeda di situ. Saya makin baca, saya makin hormat, makin respect sama orang ini. Bayangkan, dia terbuang dari negerinya, dia terasing dari keluarganya di negeri Belanda, dan dia masih mampu melakukan refleksi intelektual. Bukan refleksi sembarangan, asal saja bukan, tapi refleksinya ini refleksi intelektual. Dan itu memang khas kader-kader PKI. Kader-kader PKI atau kader komunis dimanapun, mereka itu kadang-kadang di Inggris itu disebut dengan, oh, he is an intellectual. Kalau dibilang he is an intellectual atau she is an intellectual, itu konotasinya bahwa orang itu kiri. Dan memang tapi terkenal memang orang-orang komunis ini belajarnya jauh dan belajarnya dalam. Dan Bung Cip ini saya pikir salah satu dari itu. Nah, karena itu kalau misalnya menurut saya kalau kader-kader PKI atau kader-kader komunis itu punya kualitas seperti Bung Cip ini atau orang lekra seperti Martin Aleida dengan kualitas kemanusiaan yang sangat tinggi, kalau punya orang-orang seperti ini di dalam lingkungan Partai Komunis atau di dalam lingkungan komunisme, mungkin persepsi publik yang gebiah-uyah membuat generalisasi yang kasar bahwa orang PKI itu anti demokrasi, orang komunis itu anti demokrasi, orang komunis itu anti kemanusiaan, orang komunis itu maunya menjadi diktator dan anti agama. Mungkin kalau banyak kader-kader yang seperti Bung Cip ini, saya kira persepsi publik akan berubah. Nah, itu pengantar saya. Tadinya saya sudah curiga, ini doktriner, dogmatik, garis partai yang mau disampaikan. Tapi halaman demi halaman, sampai di halaman terakhir waktu dia pertanyakan apakah sosialisme itu adalah alternatif buat kapitalisme, wah itu pemikirannya dalam. Saya kira bagus. Dan untuk pemikiran yang bagus itu nanti giliran masuk ke substansi, ke dagingnya, saya akan gali lebih jauh. Nah, tapi paling kurang saya kasih tahu sistematika dari hal-hal yang dibahas oleh Bung Cip ini. Saya buat fragmennya. Fragmennya itu dalam 4 atau 5 bagian. Yang pertama adalah fragmen, kalau saya pakai bahasa yang rada puitis, The Collapse of Socialism Project. Itu bagian yang pertama. Dia mengamati dan mencatat dengan sangat teliti ambruknya sosialisme di Eropa Timur dan Soviet
secara sangat detail, dan saya pikir itu bagus sekali. Sebagai orang yang intelektual pembelajar harus teliti begitu, harus cermat begitu, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan karena itu bagian itu saya sebut dalam rumusan The Collapse of Socialism Project. Nah, kata project yang saya pakai sini bukan kayak proyeknya Orde Baru ya, bukan. Kata proyek yang saya pakai di sini adalah proyek dalam konotasi dan pemahaman Sartre. Itu filosof eksistensialis dari Prancis. Dan dia punya kata yang sangat terkenal yang disebut project itu. Project adalah sesuatu yang ingin Anda lakukan dalam hidup ini seluruhnya dan semaksimalnya. Jadi kalau mereka orang-orang intelektual kiri itu akan melihat this is my life project. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua dari buku catatan kumpulan tulisan dari Bung Cip ini adalah refleksi dia. Nah, di sini yang intelektualnya keluar. Scholarnya itu, scholarship-nya keluar di sini. Bagian yang kedua, dia melakukan refleksi tentang why, sebab musabab gagalnya, ambruknya proyek sosialisme komunis ini. Dia lakukan refleksi dan dia tunjuk hal-hal, dan hal-hal yang dia tunjuk saya sangat komprehensif. Mulai dari tatanan kemasyarakatan, yaitu keanekaragaman dalam masyarakat di Eropa Timur. Dia juga tunjuk keanekaragaman masyarakat di Nusantara ini. Kemudian dia tunjuk faktor-faktor ekonomi. Kemudian dia tunjuk bagaimana perdebatan yang sengit di dalam kubu sosialis dan komunis tentang apa yang harus dilakukan lebih dahulu dan di mana dilakukan. Apakah pakai cara Lenin di Soviet saja atau pakai cara yang sebenarnya cara Marx? Marx berbeda dengan Lenin. Nah, kalau cara Marx, Marx tidak pernah yakin atau tidak pernah menganjurkan revolusi di satu negeri. Yang dianjurkan adalah revolusi total, global, seluruh dunia. Tapi Lenin melakukan lain, dan itu proyeknya Lenin. Nah, itu Bung Cip ini melakukan refleksi dengan sangat mendalam dan menunjuk hal-hal yang menyebabkan itu. Kemudian hal lain yang dia tunjuk sebagai kegagalan dari mengapa proyek sosialisme komunisme ini gagal, itu adalah karena yang menurut Marx dunia ini dikuasai oleh borjuis kapitalis dan mengeksploitasi buruh. Nah, untuk itu kaum proletar, atau bukan, dia nggak pakai kata proletar, Marx itu memakai kata working man, ya. Jadi dia nggak bilang kaum proletar seluruh dunia bersatu, tidak. Dia bilang working man of the world unite. Nanti saya jelaskan kalau masuk substansi apa artinya dia pakai working man, dan bukan buruh dan bukan labor yang dia pakai, tapi working man. Itu ada landasan filosofi dari Marx yang cukup dalam. Nah, jadi kemudian si Bung Cip almarhum ini menunjuk bahwa ada masalah di dalam pengertian teoritis dari orang-orang sosialis komunis sendiri. Yaitu beda yang paling jelas adalah antara Marx dan Engels. Kemudian yang ketiga yang dia tunjuk adalah ada masalah dengan Partai Komunis. Partai Komunis itu tadinya dimaksudkan untuk mewakili kaum proletar dan menghancurkan kapitalisme. Tapi kemudian Partai Komunis dimanapun, terutama di Soviet, menjadi satu tatanan bangunan otokrasi, oligarki yang sangat kenyal dan jauh dari rakyat dan ditinggal oleh rakyat. Karena kecenderungan Partai Komunis yang di Soviet maupun di tempat lain yang kecenderungannya otokrasi, kemudian kecenderungannya adalah oligarki, ditinggal. Nah, hal-hal yang dia sebut itu saya pikir brilian sebagai seorang kader yang intelektual, aktivis intelektual.
Nah itu Bung Cip ini menurut saya. Nah di bagian akhir tulisannya yang dia mempertanyakan apakah sosialisme adalah alternatif buat kapitalisme. Nah di situ saya berbeda pendapat dengan dia karena saya kembali ke Marx. Ini saya punya 2 buku suci ini, The Thought of Karl Marx McClellan. Ini bagi mahasiswa di universitas saya di Inggris, ini wajib baca lengkap. Kemudian yang satu ini hanya sebenarnya ringkasan Portable Karl Marx. Nah, karena yang dianjurkan Marx dan dipikirkan Marx bukan dalam jalur pemikiran sosialisme sebagai alternatif bagi kapitalisme, bukan. Dalam teori historical materialism-nya Marx, itu perkembangan dunia itu bersifat unilinear, satu garis dan terus yang lebih sempurna. Nah, kalau saya mengajar, ini bahan ajaran saya di FISIP UI waktu saya masih mengajar, saya tegaskan ke mahasiswa bahwa pemikiran Marx itu kalau dipendekkan itu bunyinya adalah from communism to communism. Jadi komunisme yang scientific communism itu adalah the end of the world. Jadi Fukuyama itu mencuri pikiran Marx itu, yang mengatakan pertama bahwa komunisme adalah akhir dari sejarah, the end of history, itu Marx. Karena dia bilang perkembangan dunia itu, masyarakat itu from communism to communism. Komunisme yang pertama dia sebut dengan primitive communism, komunisme yang terakhir dia sebut dengan scientific communism. Jadi itu from communism to communism. Saya teringat slogannya orang Mesir, Tariq Ramadan itu, dia bilang waktu dia melihat Mesir bisa mengalahkan Israel dalam perang Yom Kippur itu, sebelumnya kan Arab dikalahkan dalam 6 hari. Nah itu dia memakai istilah yang mirip-mirip dengan Marx. Jadi banyak orang mendapatkan inspirasi dari Marx. Dia memakai istilah apa? Kalau Marx bilang from communism to communism, kalau si Tariq Ramadan memakai istilah from Ramadan to Ramadan. Itu kemudian dia menjadi judul satu film seri kayaknya. Dia memperlihatkan bagaimana Arab tuh kehilangan wilayahnya hanya dalam 6 hari ketika dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser. Dalam 6 hari hilang semua, tapi dengan dipimpin oleh Anwar Sadat, dia butuh waktu 5 tahun, tapi dia bisa kalahkan Israel habis dalam perang Yom Kippur namanya, perang Yom Kippur. Ada filmnya itu di Netflix. Jadi saya maaf Bu siapa Mbak Ruth, kita berbeda di dalam hal ini dalam melihat ini. Nah karena itu saya belum masuk lebih jauh. Saya baru. Nah jadi itu ada 5 babak yang saya akan bahas nanti kalau masuk ke dalam substansi, dan saya pikir barangkali apa yang dilakukan oleh almarhum Bung Cip ini meneruskan tradisi Marx. Marx tidak pernah menggagas secara lengkap suatu rencana pembangunan masyarakat sosialis. Tidak pernah. Karena dia berdasarkan historical materialism, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, pada ujungnya itu scientific communism sesudah kapitalisme. Jadi saya berbeda dengan Bung Cip ini dengan yang mengatakan bahwa sosialisme adalah alternatif. Bukan. Sosialisme menurut Marx kalau setia kepada teori Marx, sosialisme bagi Marx itu bukan alternatif. Sosialisme adalah jalan ujung yang akhir. Dan pada saat komunisme itu tercapai, menurut Marx, that's the end of history. Yang ungkapan itu kemudian dicuri oleh Fukuyama.
yang beraliran kanan, liberal kapitalis. Nah, saya kira saya cukup dengan pengantar itu, nanti belum masuk. Ini belum masuk batang tubuhnya. Kayaknya sudah masuk. Belum masuk batang tubuhnya. Kayaknya sudah batang tubuh deh. Belum. Kayaknya ya, kita semua harus membaca lagi, termasuk kalau almarhum masih hidup, termasuk almarhum. Ada beberapa pemahamannya yang nggak pas tentang pemikiran-pemikiran Marx. Jadi yang pertama yang harus ditangkap dari Marx adalah dia bekerja dalam tradisi Eropa. Dalam tradisi Eropa, yang paling sentral dalam kegiatan ilmu pengetahuan adalah the tradition of criticism. Jadi criticism itu adalah jantungnya ilmu pengetahuan. Kalau orang sudah tidak bisa kritis lagi dan menelan begitu saja, termasuk yang dikatakan Marx, makanya Marx sampai mengatakan dengan tegas, I'm not a Marxist. Yang dia maksud dengan I'm not a Marxist adalah saya tidak pernah taklid, kalau bahasa Islamnya, dogmatik kepada apa yang sudah pernah saya sampaikan. Enggak. Itu harus dilihat kembali. Sehingga criticism itu adalah the heart of scientific activity. Dia menghayati sekali. Nah, karena itu tradisi dia itu sebenarnya kemudian diteruskan oleh seorang Marxis Prancis namanya Althusser. Nah, kebetulan dosen yang membimbing disertasi saya di Inggris itu menulis satu buku yang kemudian saya ikut baca. Judulnya adalah The Rise and the Fall of Structural Marxism. The Rise and the Fall of Structural Marxism. Nah, selain dia menulis dosen pembimbing saya itu menganalisa Althusser dengan merujuk pada buku utama yang ditulis oleh Althusser yang ditulisnya Reading Capital. Reading Capital, bagian pertama dari buku itu membahas, menurut pembimbing saya itu, dan saya pikir dia benar, bahwa yang pertama-tama yang harus kita tetapkan adalah reading, pembacaan. Apa itu reading? Nah, dengan semangat kritisisme di Eropa Barat. Nah, menurut Althusser, reading itu begini. Kita semua yang aktif di dalam kegiatan ilmu pengetahuan wajib membaca semua karya dari pendahulu kita. Dengan membaca pendahulu kita itu, tapi dengan sikap tradisi kritisisme. Apa itu kata Althusser? Ikuti jalan pikiran penulis itu sampai titik tertentu di mana dia tidak setia lagi pada garis pikiran yang dia sendiri bangun. Nah, di situ kita ucapkan selamat tinggal kepada penulis itu. Nah, titik di mana kita ucapkan selamat tinggal, tidak lagi mau mengikuti apa yang dikemukakan oleh penulis yang kita lagi baca itu adalah dinamakan oleh Althusser dengan breaking point. Itu istilah yang sangat digemari oleh orang-orang yang menggemari structural Marxism. Di titik di mana dia sendiri mengkhianati garis pemikirannya, kita ucapkan goodbye, I don't follow you anymore. Dan kita belok dan kita kembangkan pikiran kita. Nah, pikiran yang kita kembangkan itu haruslah kritik terhadap pembelotan itu, penyimpangan itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Marx pada saat dia membaca tulisannya Feuerbach. Feuerbach itu adalah filosof materialisme. Dan dia baca Feuerbach, dia ikuti sampai titik tertentu, dia bilang, oh ini orang ngaco nih, dia udah menyimpang dari garis yang dia bangun dari awal. Dia bilang Feuerbach itu menyimpang di titik mana? Di titik pada saat Feuerbach memahami materialism as an object in our mind.
Nah itu dia bilang itu idealism, bukan materialism. If you understand matter as an object, dia bilang itu bukan, kata Marx. Jadi so what? Marx bilang, dan itu ada dalam buku McClellan itu Marx bilang begini, materialism itu kalau kita mengenali, dia sebut dengan bahasa Inggrisnya ya, sensuous human activities. Sensuous human activities. Apa itu human activities? Yaitu manusia dengan panca inderanya bekerja dengan badannya dan menghasilkan sesuatu. Nah, karena itu saya katakan pada bagian pertama tadi, bagi Marx kata working itu sentral. Karena itu dia bilang working man of the world, unite. Dia nggak bilang proletar of the world, enggak, working man. Karena dia sangat menghargai manusia yang bekerja. Dan itulah materialismenya Marx. Materialismenya Marx bukan objek yang kita pahami dalam kepala, bukan. Tapi gerakan manusia yang hidup dengan panca inderanya itu bekerja menghasilkan sesuatu, barang atau jasa. Itu yang disebut dengan istilah sensuous human physical activities. Nah dari situ dia mulai dengan teori dia tentang working. Nah karena itu Marx sangat menghargai kelompok buruh yang dia sebenarnya tidak pernah pakai kata labor. Dia pakai apa? Working class. Dia pakai kata working class untuk konsisten dengan pemahaman materialismenya yang sensuous human physical activities itu. Dia pakai working class karena apa? Karena dia bilang ada yang tidak bekerja tapi menyerap, mengeksploitir hasil kerja orang. Siapa itu? Kapitalis borjuis. Borjuis kapitalis cuma tidur-tidur, dunia yang bekerja. Jadi itu apa dia bilang itu idle class, kapitalis borjuis. Yang benar-benar bekerja adalah people on the floor. On the floor itu yang bekerja di lantai pabrik, yaitu buruh. Itu yang benar-benar working class. Nah, karena itu bagi Marx tidak boleh ada suatu imbalan terhadap sesuatu yang tidak dihasilkan oleh kerja, baik kerja fisik maupun kerja pikiran. Kemudian pengertian kerja itu oleh Marxis sesudahnya diperluas, bukan hanya physical activities, tapi juga intellectual activities, itu juga kerja. Nah, jadi bagi dia bilang tidak ada imbalan buat orang yang tidak bekerja. Orang parasit cuma tidur-tidur, modalnya yang kerja kok mau ngambil hasil kerja dari orang yang berkeringat, kerja keras. Ya, nggak bisa, dia bilang. Saya pernah langsung dituding sama menantu saya. Menantu saya itu juga baca-baca Marxisme. Dia baca-baca Marxisme, terus sekali saya pergi dengan dia, dengan anak saya, kita parkir. Habis parkir, saya keluar dengan kekuatan saya sendiri, tidak dibantu oleh tukang parkir. Terus tukang parkir itu mau minta uang gitu, saya bilang, kamu kerja apa? Kamu nggak kerja apa-apa kok minta uang. Si mantu saya, rival namanya, papa ini Marxis katanya. Itu ciri Marxis yang paling inti. Tidak ada imbalan kalau tidak ada kerja. Nah sekarang kita lihat itu pejabat-pejabat dan anggota DPR kita. Tidak kerja tapi ngambil duit, meras gak karuan. Itu lebih jahanam daripada segala macam jahanam yang ada. Jadi orang-orang itu naik haji, pergi ke Mekah, lempar iblis di Mekah. Saya bilang ngapain kalau cari iblis jangan ke Mekah, ke Senayan. Iblis kalau dicari ke jauh-jauh sampai ke Mekah baru dilemparin dengan batu sana. Saya itu penuh dengan iblis itu yang harus dilemparin dengan batu saya bilang. Nah, jadi kita harus dalam beberapa hal kadang-kadang saya pikir
barangkali mantu saya itu benar. I'm a Marxist barangkali. Karena saya tidak suka pada parasit yang mendapat imbalan, mengambil keuntungan dari bukan hasil kerjanya. Itu parasit. Saya paling tidak suka. Tapi pemahaman itu pertama-tama saya endapkan waktu saya di Inggris lagi bikin PhD. Saya mengikuti satu kelas yang dosennya itu orang Polandia, pintar banget itu orang Polandia itu dan sangat menguasai Marxisme. Nah dari situ saya dapat pemahaman itu bahwa working is the central concept of Marx. Bukan labor, bukan proletar, bukan surplus value. Itu kemudian sesudah dijelaskan bagaimana kalau kaum kapitalis berjuis itu mengisap hasil kerja buruh itu baru sampai ke surplus value. Nah, jadi saya pikir kita barangkali semua harus baca lagi Marx. Salah satu yang saya sukai dari Marx, saya membacanya mengejar segala hal tentang Marx itu sampai saya menemukan satu buku yang disebut dikasih judul The Untold Story of Marx. Itu sangat pribadi. Bagaimana dia sebagai anak ketiga dari 8 bersaudara, anak laki-laki pertama dalam keluarganya, dan bapaknya itu seorang lawyer yang pindah dari agama Yahudi ke agama Kristen hanya supaya dia tetap bisa praktek sebagai lawyer. Dari situ Marx sudah nggak suka sama bapaknya. Karena sampai ganti agama hanya karena supaya dia tetap bisa berpraktek sebagai lawyer. Dia marah. Nah, mereka berdebat keras. Nah, kemudian bapaknya itu menulis surat. Di situ banyak sekali surat-surat pribadi. Surat pribadi dari Jenny. Jenny itu istrinya Marx. Tetangga yang 4 tahun lebih tua dari dia. Tapi berani-beraninya masarin sampai ngawinin. Jenny yang 4 tahun lebih tua dari itu. Dalam The Untold Story of Marx itu kita bisa baca semua pengalaman sebagai manusia. Sangat menyentuh kehidupannya. Apa kalimat dari bapaknya kepada Marx pada saat dia tahu Marx itu punya pikiran-pikiran kayak gitu, itu dia bilang, kamu tidak akan pernah bahagia sebagai manusia normal biasa. Kamu ini abnormal. Itu kata-kata bapaknya ke dia. Tapi dia nggak pusing. Dia tetap jalan dengan pikirannya itu. Nah, saya kembali ke breaking point ya, yang dikatakan oleh Althusser itu. Breaking point yang dilakukan oleh Marx, pertama tadi saya sebut terhadap Feuerbach. Feuerbach itu sampai dia menulis 11 pernyataan yang kemudian dikenal dengan The 11 Theses on Feuerbach. Nah itu dalam The 11 tesis itu, Marx membaca Feuerbach, dia ikuti alur pikiran dari awal. Oh iya, benar ini. Oke, benar ini. Tiba-tiba Feuerbach-nya berbelok. Terus Feuerbach, Marx bilang, no, sorry, I don't follow you anymore. Terus dia kembangkan punya dia sendiri. Yang punya dia sendiri itu adalah materialisme yang bukan, kalau punya Feuerbach itu dia sebut dengan materialisme yang kasar. Apa tuh bahasa Inggrisnya kasar? Raw, very raw, ya, raw materialism. Dia bilang materialisme yang benar itu adalah materialisme yang tadi saya sudah sebut, yaitu kalau memperlakukan matter atau materi ini kita bisa rasa dengan ini, melihat ini bukan sebagai objek dalam pikiran, tapi matter yang ada pada manusia yang bekerja, sensus human physical activity. Satu, waktu dia breaking dari Feuerbach. Breaking yang kedua itu terhadap gurunya, yaitu Hegel. Hegel itu nabinya mereka pada saat Marx lagi sedang mau jadi sarjananya itu.
Sehingga kelompok Marx itu di Berlin itu disebut dengan the young Hegelian. Artinya anak-anak muda yang sangat gandrung dengan pikiran-pikiran Hegel. Dia baca Hegel, dia ikuti. Oke, itu betul, sampai satu titik, loh, kok nggak konsisten lagi dengan apa yang sudah dimulai dibangun dari awal. Apa yang tidak konsisten itu adalah pada saat dialektikanya Hegel itu adalah dialektika gagasan yang disebut dengan the dialectic of idealism, atau dibalik idealism dialectics. Jadi yang kemudian nanti kalau diterapkan ke sejarah menjadi historical dialectics atau the dialectic of history. Nah, itu bagi Hegel dunia ini berkembang karena adanya tesis dan antitesis di kepala di sini, ide, gagasan di kepala sini. Ada tesis, ada orang yang kemudian mengeluarkan antitesis, maka lahirlah sintesis, dan sintesis itu adalah kesepakatan baru yang menuntun dunia. Marx baca itu, no, wait a moment, tunggu sebentar, nggak benar ini. Nah, terus dia bilang konsep dialektika dari Hegel betul, yaitu yang tadi disebut-sebut oleh Mbak ya, dengan kontradiksi, bahwa dialektika adalah wujud dari kontradiksi. Nah, memang konsep kontradiksi ini juga penting di dalam Marxism. Nah, terus sampai dengan di situ dia bilang, tunggu, yang kamu lihat sebagai kontradiksi dan itu menjalankan sejarah itu hanya di sini di kepala. Yang sebenarnya terjadi adalah dialectics in material world. Apa itu dialectics dalam material world? Nah, di sini saya masuk ke satu konsep yang Pak Cip sendiri keliru memahaminya. Nah, sehingga kalau misalnya saya mau menulis tentang dia, saya akan kritik itu. Keliru. Pak Cip memahami dialectics itu sebagai suatu dialektik materialism, tapi dia pahami dalam lingkup negara dan dalam lingkup masyarakat. Nah, ini juga konsep-konsep dasar yang hati-hati pakai. Pak Cip memahami dalam lingkup negara dan lingkup masyarakat. Keliru. Marx menggunakan dialektika dan historical materialism itu bukan dalam lingkup masyarakat, bukan dalam lingkup negara, tapi dia punya satu kata magic yang sangat khas Marx, yaitu the social formation, the historical social formation of human life. Jadi historical social formation of human life itu lingkupnya, satuannya, atau yang kalau dalam metodologi di fakultas kita sebut ada unit of observation and unit of analysis. Nah, unit of observation dalam teori dialektika dan historical materialism adalah historical social formation. Bukan masyarakat seperti yang kita pahami ini, bukan. Juga bukan dalam lingkup negara. Jadi waktu di akhir-akhir dia bermimpi tentang membangun sosialisme dalam lingkup satu negara, keliru dia. Tapi kelirunya konsisten. Kelirunya konsisten karena dari awal memang dia pahami dialektika dan historical materialism itu dalam lingkup negara. Keliru. Bukan. Marx menjelaskan historical dialectic atau the dialectic of historical process itu dalam lingkup social formation. Nah, ini saya harus jelasin lagi kata sosial. Kalau saya ngajar di fakultas, saya nggak capek-capek mengulang-ulang supaya mahasiswa tidak salah memahami. Saya bilang kata sosial itu akar katanya dari bahasa Latin. Akar katanya socius. Socius itu artinya hidup berteman, hidup berkawan, hidup bermasyarakat. Itu sosial. Nah, awalnya kata sosial itu menunjuk hanya pada kehidupan pergaulan bersama antar manusia itu.
Tapi kata sosial ini kemudian dipakai secara bebas, ya, dipakai secara bebas ya. Saya pakai rumusan itu. Dipakai secara bebas oleh sarjana lain seakan-akan sosial itu juga berlaku bagi kehidupan ekonomi. Makanya Fakultas Ekonomi itu bukan ilmu-ilmu ekonomi, bukan. Itu bagian dari ilmu sosial. Fakultas Ekonomi, walaupun namanya ekonomi. Nah, sehingga kemudian kata sosial ini dipakai secara longgar. Kadang-kadang secara istilah Inggrisnya interchangeable dengan kata society. Padahal sebenarnya tidak. Atau tegasnya, kata sosial itu mencakup 4 domain. Dalam sosiologi disebut dengan domain. Political domain, social domain, economic domain, and cultural domain. Totalitas dari keempat domain itulah yang disebut dengan sosial. Nah, sehingga waktu Marx memakai bahwa unit of analysis dia, unit of observation dia adalah social formation, dia maksud itu. Totalitas dari domain yang 4 itu. Karena itu, Marx kadang punya banyak teori tentang masyarakat, tentang ekonomi, tentang hukum, tentang budaya, semua itu. Karena dia menggunakan kata social formation dalam pengertian yang interchangeable dengan kata societal, yang 4 domain itu. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita pahami dari Marx, bahwa dia memaksudkan itu. Jadi sehingga tidak usahlah bermimpi mau bikin negara Indonesia negara sosialis. Ngapain? Social formation-nya apa? Yang perlu dipertanyakan, unit social formation di mana negara Indonesia itu ada, itu apa? Kalau sekarang menurut saya sih, karena sudah global, itu paling kurang subglobal, yaitu dari Cina, India, Australia, sampai Indonesia, Papua, New Guinea, seluruh itu bisa dicakup dalam apa yang dimaksud dengan Marx dengan social formation. Jadi alangkah naifnya kalau kita misalnya mempersoalkan apakah ada kontradiksi dalam masyarakat Indonesia. Enggak, Marx nggak bertanya itu. Marx bertanya apakah ada kontradiksi dalam social formation yang lingkupnya begitu luas. Karena dunia sekarang kan udah global. Jadi paling banter yang bisa kepegang adalah subglobal. Yang mulai dari India, Cina, kemudian Jepang, kemudian Pasifik, Australia, dan seluruh Indonesia. Itu subglobal yang sebenarnya membentuk satu social formation. Seperti yang dimaksud oleh Marx. Nah, itu yang ke-3 atau ke-4. Saya lupa urutannya. Itu yang ke-4. Yang ke-5 berikutnya, Marx itu melakukan breaking point sesudah dengan Hegel. Dia bikin breaking point bahwa tidak benar bahwa sejarah itu berjalan menurut ide, tesis, antitesis, dan sintesis, tapi dia membilang sejarah itu berjalan menurut kontradiksi di dalam social formation. Nah ini ada satu konsep kunci di dalam social formation yang perlu dicermati, yaitu mode of production. Salah satu ciri bahwa suatu lingkup wilayah tertentu itu berada dalam lingkup satu social formation, kalau daerah itu mempunyai mode of production yang sama. Jadi yang mencirikan suatu social formation bagi Marx adalah mode of production. Caranya barang dan jasa diproduksi. Itu yang mencirikan suatu social formation tertentu. Oh, dari situ kemudian dia bangun berdasarkan historical materialism, dia bangun teori tentang evolusi social formation. Jangan sebut evolusi masyarakat ya, evolusi social formation dalam teori Marx. Dari situ kemudian dia bangun berdasarkan tradisi Eropa Barat lagi, yang selalu melihat hal-hal itu secara linier, malah unilinier. Nah, Marx juga membangun teorinya tentang
tahap-tahap perkembangan social formation itu juga secara unilinear. Nah, kalau saya mengkritik Marx, saya akan bilang bahwa tidak semua bagian dunia ini berkembang secara unilinear. Ada beberapa garis perkembangan. Ada garis perkembangan yang unilinear, ada garis perkembangan seperti yang dikatakan oleh filosof Inggris itu Bernard Russell, ada arah-arah perkembangan yang up and down, itu juga arah perkembangan dan tidak harus selalu lurus ke atas. Dan ada juga perkembangan yang dia mengikuti garis lurus sampai pada satu titik, dia ambruk dan kemudian kembali lagi dari nol dan mulai lagi. Nah, setiap bagian dunia yang membentuk satu social formation tertentu dengan satu mode of production tertentu mengalami tahap-tahap perkembangan yang berbeda-beda. Saya pikir disitulah salah satu kesalahan atau kekeliruan Marx. Dia menyeragamkan seluruh dunia ini seakan-akan akan mengikuti tahap-tahap perkembangan yang pernah dialami oleh Eropa Barat. Eropa Barat juga tidak seluruhnya yang pernah dialami oleh Inggris. Jerman itu belakangan. Jerman itu kalau dibanding dengan Inggris, tahap-tahap perkembangannya itu belakangan. Tapi yang benar-benar mewakili tahap-tahap perkembangan seperti yang disampaikan oleh Marx itu adalah Inggris. Nah, kita tahu semua bahwa pemikiran Marx itu ada 3 pilarnya. Ada 3 pilar yang menopang pemikiran Marx. Pertama adalah German philosophy. Di situ dia mengambil Immanuel Kant dan Hegel dan Feuerbach dari German philosophy yang berkutat dengan spekulasi-spekulasi filosofis. Itu German ideology. Dan itu membentuk diri Marx sebagai the young Marx, Marx muda. Saat di era young Marx itulah dia menghasilkan tulisan seperti The German Ideology. Itu terpengaruh filsafatnya Jerman bukan main. Ya, jadi kalau itu oleh oleh Marxis Prancis yang namanya Althusser, itu dia sebut dengan agak melecehkan ya. Dia bilang era itu adalah era unscientific Marx. Itu Althusser bilang begitu. Karena itu tidak ada teori ilmiahnya. Itu spekulasi-spekulasi filsafat Jerman dari Immanuel Kant sampai Hegel. Mana dasarnya? Dasar ilmiahnya mana? Sehingga Althusser bilang itu unscientific Marx. Itu pada saat dia masih muda. Itu kalau kita nunjuk tahun sampai tahun 1848 pada saat dia menulis The German Ideology. Nah, kemudian dia kan mau ditangkap sama kerajaan Prusia. Dia lari dari Jerman. Dia lari dari Jerman karena mau ditangkap dengan istrinya, istri yang baru dinikahinya itu. Dia bawa lari dengan istrinya itu ke Prancis. Nah, di Prancis sana dia bergaul dengan orang-orang Jerman perantauan di Prancis. Di situ Marx berkenalan dengan gagasan sosialisme. Sehingga pilar kedua dari pemikiran Marx adalah French socialism. Ya, jadi kalau ingin membentuk sosialisme harus berkiblat kepada French socialism. Apa diktum utama dari French socialism itu? From everyone according to his or her ability to everyone according to his her needs. Itu sosialisme. Kalau itu diterapkan, itu benar-benar sosialisme yang seperti yang digagas oleh para perintis sosialisme di Prancis. Marx bergaul dengan para sosialis itu, tapi dia dasar Marx. Nah, ini karakter Marx yang paling menonjol yang harus kita kenali dan kita mafhumi, yaitu adalah dia itu orangnya polemical. Dia senang polemik. Dia ajak
berantem secara intelektual ya, bukan berantem secara fisik. Tapi dia pernah berkelahi di kampus sampai ditangkap polisi, dimasukkan penjara waktu dia ada di masih kuliah di Bonn. Dia berantem karena dia mabuk-mabuk minum dengan teman-temannya sampai mabuk, dia berantem dengan temannya, tangkap polisi, ceplosin dalam penjara. Tapi dia jarang berkelahi secara fisik. Yang selalu dia lakukan adalah intellectual polemics. Itu yang terus-terus. Itu jati diri dia. Dia suka polemik, dia suka berdebat, suka adu gagasan gitu. Nah, di situ di Prancis itu dia berkenalan dengan seorang tokoh sosialis yang namanya Proudhon. Proudhon itu menulis satu buku yang judulnya The Philosophy of Poverty. Dia baca itu, konyol kamu, masa kemiskinan difilsafatkan dengan spekulasi-spekulasi filosofi. Enggak, salah. Terus dia untuk bereaksi ke Proudhon, dia menulis satu buku yang menantang habis Proudhon dan diberi judul Nakalnya Marx itu. Makanya saya bilang jati diri dia, sifat dia tuh polemikal. Dia senang berdebat. Nah, dia membalik judul dari Proudhon itu menjadi apa? The Poverty of Philosophy. Itu khas Marx banget itu. Kalau udah begitu itu, dia balik upside down. Hegel juga kan dia balik upside down. Dia bilang Hegel itu melihat dunia dengan kepala, sehingga dia tuh berjalan di dunia ini dengan kepala di bawah. Nah, saya ingin menegakkan dia supaya dia berjalan dengan kaki, kepala di atas, kaki di bawah. Nah, itu dengan historical materialismnya. Baik Pak, mungkin kita ada sesi diskusi juga Pak ya, biar jadi dua arah gitu. Betul, dua arah, 5 arah juga. Iya. Nah, saya sudahi bagian ini dengan penjelasan tentang historical. Pilarnya. Sorry. Jadi pilar yang kedua itu adalah French Socialism. Nah, di situ tulisan-tulisan Marx tentang kepentingan publik itu banyak pada saat di Prancis dan di Belgia. Tapi di Prancis dan di Belgia juga itu kekuasaan sesudah Napoleon Bonaparte itu nggak senang sama dia. Cari dia, mau tangkap, dia lari ke Inggris. Dia lari ke Inggris, tinggal di London, dan kemudian dia punya teman yang punya pabrik di Manchester, yaitu Engels. Saya koreksi tadi ya, saya nggak mempertahankan Marx dan Engels, saya mempertahankan Marx dengan Lenin, bukan dengan Engels. Nah, dia kemudian lari ke Inggris, di sana dia hidup. Di Inggris, dia biasa ya, ibu rumah tangga, istrinya, oprak-oprak dia. Kamu ini nganggur di rumah terus tiap hari di dalam rumah nggak kerja-kerja, ayo cari kerja. Dia, oke, saya cari kerja. Terus dia tulis apa? Surat lamaran bekerja ke perusahaan kereta api Inggris. Tapi apa yang dia lakukan? Tulisannya itu dia bikin tulisan cakar ayam huruf Arab. Maksud saya nggak bisa dibaca. Udah tulisan cakar ayam huruf Arab lagi. Nggak tahu sendiri kalau huruf Arab di bolak-balik begitu. Jadi suatu lamaran dimasukin ke perusahaan kereta api Inggris, orang kereta api nggak bisa baca, jadi dia nggak diterima. Akhirnya Marx itu hidup dari kontrakan ke kontrakan. Sekali waktu mereka diusir dari rumah kontrakannya, sampai keluar dari rumah kontrakan dengan harus memikul kasur keluar dari situ. Karena itu anak-anak Marx yang berenten itu 9 orang itu semuanya kekurangan gizi. Underfed, apa istilah kekurangan gizi apa? Malnutrisi. Semua anak Marx itu malnutrisi dan meninggal pada saat kanak-kanak. Hanya 2 orang yang sampai dewasa, yaitu Eleanor Marx dan satu lagi yang kerja di kereta api, yang 2 anak itu yang sampai dewasa. Tapi itu pun kemudian meninggal karena malnutrisi dari kecil. Nah, Marx itu dia nggak pusing, dia kan nyari uang, nyari ekonomi nggak pusing. Dia pusing dengan pemikirannya.
setiap hari dia berkutat di mana? Dia berkutat di British Museum. Itu atas anjuran dari Engels. Engels bilang sama Marx, kamu itu mau duduk yang mantap di British Museum sana. Ada banyak buku-buku tentang ekonomi Inggris itu, baca itu, dan kemudian kamu bereaksi dengan breaking point tadi, dan kamu bikin teori kamu sendiri. Oh iya, dia pergi. Mungkin dipersingkat lagi, Pak. Ya, terakhir nih ya, jadi kemudian dia duduk di kursi di British Museum selama berapa tahun? Seperempat abad, 25 tahun. Dia pernah bilang, I spent 25 years of my life on this chair. Kursi itu sekarang dijadikan objek wisata sama Inggris. Kapitalis itu tempat duduk Marx saja komersil kan, dijadikan objek wisata. Karena di kursi itulah Marx menghasilkan teorinya yang terkenal surplus value. Sebab itu dia masuk sesi tanya jawab biar kalimat terakhir. Begitu dia menghasilkan surplus value, dia berdiri dari kursi British Museum, dia menari-nari sampai ke halaman British Museum, terus dia bilang apa? I have made a breakthrough. I have made a breakthrough. Dia nari-nari kayak orang gila. Jadi orang gila. Ternyata dia sudah menemukan surplus value. Terima kasih, moderator yang sabar. Oke, terima kasih Bang Amrin tentang analisis yang sangat lengkap sekali tentang pemikiran Marx juga ya. Iya. Makanya anak-anaknya perlu makan siang gratis. Soalnya nggak nyandak ya. Makan siang gratis itu sangat tidak Marxis. Karena orang itu nggak bekerja, Oke, biar diskusinya makin asik. Mungkin saya buka sesi tanya jawab dulu ya, para audiens di sini. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan? Jangan hanya pendapat, sanggahan kayak Mas. Ya, sanggahan, pendapat, pertanyaan. Dia selalu polemik, menyanggah. Silakan, mungkin yang ingin bertanya. Apakah di buku itu ada pandangan beliau terkait Pancasila, terkait hubungan Pancasila dan terkait antara hubungan Pancasila dan Marxisme, dan bagaimanakah kalau ada memadukan antara Marxisme dengan Pancasila? Itu aja. Ada lagi pertanyaan yang lain mungkin? Silakan. Boleh sebutkan namanya, Mbak. Terima kasih, saya Yanti Wadon. Ya, bagi saya membaca tulisannya Marx itu tidak mudah. Jangankan yang berbahasa Jerman, yang bahasa Inggris pun juga, bahasa Indonesia pun juga tidak mudah ya bagi saya. Jadi kadang-kadang menemukan hal-hal yang seperti ini, misalnya tadi yang salah satu penopang pemikiran Marx, from each according to his ability, to each according to his needs. Need, ya. Itu kan yang diajarkan Marx, tapi kemudian oh iya, dia ambil dari sana. Ya, kemudian Marx menuliskannya juga di salah satu bukunya, ya. Lalu kemudian dalam sejarah di Indonesia kemudian saya menemukan Partai Komunis Indonesia kok mengajarkannya jadi sama rata sama rasa gitu. Jadi kan agak ini kan inti solidaris Solidarian Society-nya kan dari situ ya, dari ya. Kemudian itu Partai Komunis Indonesia kemudian menginterpretasikannya kan dengan ajaran sama rata, sama rasa gitu kan, agak jauh ya Pak. Bukan lagi jauh, ya. Keliru. Kemudian di kalangan teman-teman aktivis buruh misalnya kemudian menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, jadinya kok ya baju itu untuk bareng-bareng gitu, sikat gigi juga untuk bareng-bareng, apakah seperti itu gitu loh. Jadi ada semacam pergeseran kayak gini yang menurut saya ini kan problem gitu. Kemudian juga
berikutnya juga terpaksa kita juga tadi Bapak menyarankan untuk kembali membaca Marx, acaranya Marx langsung gitu ya. Saya setuju, cuman sering terbentur karena susah ya, tidak dibacanya. Kan kita juga belajar dari misalnya pendekatan pemikiran lain kayak Leibowitz kayak gitu. Michael E. Leibowitz itu kan juga triangle sosialisme itu antara lain ciri masyarakat sosialis, Solidarian Society itu dibentuk dari 3 hal. Yang pertama penguasaan alat produksi untuk tujuan-tujuan sosial, penguasaan alat produksi oleh masyarakat ya. Kemudian yang terakhir kalau nggak salah pemenuhan kebutuhan sosial need, yang itu kemudian nanti akan jadi bangunan dasar dari terbentuknya Solidarian Society kayak gitu. Cuman yang kayak gini di Indonesia juga banyak dibahas. Dan kayaknya kalau kita diminta membaca langsung Marx itu sesuatu yang saya coba baca sendiri. Saya baca yang paling sulit lagi ya, buku yang paling sulit yang namanya Critics of Political Economy. Bagian baru preface-nya saja itu setengah halaman, 3 jam saya pusing mutar-mutar. Apa ini? Berat memang. Nah, sehingga orang menerjemahkan Marx dari bahasa Jerman ke Inggris juga berat. Bahasa Jerman itu kaya, bahasa Prancis juga kaya, bahasa Inggris itu paling miskin dalam nuansa kata, sehingga sukar untuk terjemah. Kemudian saya cari yang buku yang agak ringan, itu yang saya ketemu ini, bukunya McClellan, yang judulnya The Thought of Karl Marx. Baru saya kebaca gitu, oh begitu maksudnya, tapi lewat tulisannya McClellan tentang Marx, ya. Jadi memang susah. Nah, kalau mau baca itu dari bukunya Marcelo Musto yang sudah diterjemahkan oleh Pak Zukir, itu membimbing banget. Ya, saya pengalaman dengan buku-buku terjemahan ke dalam bahasa Indonesia itu amburadul. Modern Social Theory dari Ian Craig, itu dosen saya di Essex. Baca, oh ini orang ngaco banget, seenaknya aja. Nah, saya baru dengar ada lagi satu orang yang membaca buku-buku terjemahan gitu. Kalau anjuran saya, jangan baca terjemahan, yang bahasa Indonesia terutama, ngaco. Baca langsung buku aslinya. Nah, baca langsung buku aslinya, tapi pelan-pelan, ya kayak orang makan bubur, dari pinggir, dari sarjana-sarjana yang sudah menginterpretasikan Marx pelan-pelan, baru sampai ke Marx. Tapi jangan langsung Marx, berat memang. Ya. Nah, jawaban saya ke siapa? Iwan? Iya. Mana Iwannya? Nah. Saya akan menjawab pertanyaan Iwan itu dengan satu cerita. Gus Dur diundang ke Canberra. Waktu itu saya lagi ngambil master di NU di Canberra. Terus di Canberra itu di NU ada satu tradisi mengadakan lunch seminar di Asian Studies, di gedung Asian Studies. Gus Dur ngomong di situ. Tentang apa dia diminta ngomong, Gus Dur? Tentang kemiskinan. Tiba-tiba dasar Gus Dur, dia bikin pernyataan yang bikin orang pusing 7 keliling. Apa dia bilang? Marx itu, kalau dia mengucap 2 kalimat syahadat, dia Muslim yang sejati. Itu gilanya Gus Dur itu. Marx itu kalau mengucap 2 kalimat syahadat, dia adalah Muslim yang sejati. Saya kaget, saya belum belajar Marx, saya baru belajar demografi, angka kelahiran, angka kematian, migrasi, saya belum tahu tentang Marx. Tapi oleh seorang dari Pakistan, sarjana orang Pakistan, dijawab langsung. Dan telak, jawabannya telak. Sarjana Pakistan itu bilang, andaian Anda itu mustahil akan terjadi. Kenapa?
Karena Islam itu termasuk dalam idealism. Marxism itu materialism. Idealism tidak akan pernah membenarkan materialism, materialism juga tidak akan pernah membenarkan idealism. Jadi andaian saudara itu hil bin mustahab, tidak akan mungkin terjadi. Nah, jawaban itu saya kira telak. Memang nggak akan ketemu. Bagaimana Marx akan mengucap 2 kalimat syahadat? Konsep Tuhan aja dia persoalkan. Dia pernah nulis tentang itu kan, tentang agama itu, the Holy Family. Bagaimana keluarga-keluarga percaya dengan agama, dan ada satu Holy Family dari Yesus dengan Maria dan apa. Dia pernah bantai itu pikiran-pikiran itu habis. Jadi andaian Gus Dur itu tidak akan pernah terjadi. Nah, bagaimana dengan Pancasila? Pancasila kan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, nggak akan ketemu. Jadi Bung Karno waktu dia membuat Nasakom itu terlalu maksa, susah itu ketemu antara agama dan komunisme itu. Komunisme dengan nasionalisme ketemu, tapi agama dengan komunisme susah ketemu. Itu hanya untuk kepentingan politik praktis saja Bung Karno bikin itu. Karena memang kelompok-kelompok komunis, kelompok-kelompok nasionalis, kelompok-kelompok agama itulah yang dulu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi dia, Bung Karno bermimpi untuk menggabung mereka dalam satu barisan. Enggak. Yang terjadi adalah partai-partai politik yang nasakom, nasib 1 koma. Baik, kita lanjut ke Mbak Yuyut kali ya. Dari pertanyaan pertama dari Mas. Saya Oh, enggak. dapat udah jawaban. Dari Mbak Yanti aja gimana? Sudah dijawab. Udah jawab. Oke, mungkin ada pertanyaan lain Saya kembali ke ini kalau ada. dari kawan Koba, mungkin ada pertanyaan yang lain. Bung Cipto itu panggilannya namanya Bung Cipto ya. Bung Cipto itu orangnya mirip-mirip kayak Bung Susilo ini ya, agak dikit. Saya pernah ketemu ketika itu YPKP di Sleepy. Beliau datang dan berjumpa dengan Hasan Raid, dia tokoh politisi dari fraksi PKI di DPR Jakarta, DPRD. Memang saya sebagai anak muda nggak bisa mencampuri, sama dengan Mbak Yuyut. Saya juga tidak nyambung ya, karena beliau ini tokoh-tokoh senior dan sebenarnya dosen UNRA juga dan dari Akademi Sosial Politik Ali Arkham. Nah, saya kembali ingin menyambut pertanyaan semacam di buku ini maupun pertanyaan dari Pak Yud. Apa teorinya yang salah atau orangnya yang menerapkan yang keliru? Saya berpendapat justru teorinya itu tidak salah. Bahkan saya meyakini sesuai dengan hukum perkembangan masyarakat ya, itu pada saatnya sosialisme akan menang ya, bahwa masyarakat hakikatnya nanti akan menang dan kapitalisme akan runtuh. Saya bagi gambaran begini, justru yang lihai menurut saya adalah sistem kapitalis yang sekarang yang menang karena mereka tidak mau dikalahkan ya. Komplotan CIA, Amerika, Inggris itulah yang berhasil menggulingkan Soekarno dengan didahului oleh penghancuran orang-orang PKI. Kalau itu tidak ada, itu saya yakin Bung Karno itu ketika tahun 65, mungkin Bung Tamrin masih merasakan bagaimana 90% dari rakyat Indonesia itu mendukung kebijakan Bung Karno. Saya tidak sepakat kalau dikatakan Nasakom itu semacam tidak mungkin. Saya gambar juga begini, tahun 65 dan juga tahun 26, orang-orang agamawan, kiai yang juga komunis itu luar biasa banyak. Ada Haji Misbah, ada bapaknya teman saya yang di Blitar, itu komunis sejati ya. Orang-orang di Silungka, kemudian di Sumatera Barat, saya pernah bertemu namanya Datuk Batua, itu juga muslim tetapi dia komunis dari tokoh-tokoh 26. Jadi saya tidak sepakat bahwa Pak Hasan Raid dalam bukunya mengatakan di dalam PKI saya menemukan bahwa PKI lah yang bisa mewujudkan sosialisme seperti tuntutan Islam.
Jadi tolong ini bisa diperdebatkan lagi, tapi yang jelas sekiranya imperialis Amerika tidak menghancurkan PKI dan bukan Bung Karno, saya yakin ya cita-cita sosialisme Indonesia akan hebat dan Indonesia akan menjadi pemimpin negara-negara non-blok. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bung Sis atas tanggapannya. Mungkin kalau keterbatasan waktu terakhir kita akan mendengarkan closing juga dari Pak Tamrin dengan Bu Yuyut mengenai bagaimana sebenarnya buku Bung Cip ini masih relevan pemikirannya hingga saat ini dan sangat penting dibaca sama halayak ramai gitu. Mulai dari Pak Tamrin dulu. Ya, kalau buku ini sangat relevan untuk mengajak kita berpikir ulang tentang banyak hal. Jadi isu-isu yang diangkat dalam buku ini, saya kira isu-isu yang dulu tahun berapa itu? 90-an, 2000-an, tapi sekarang masih relevan. Salah satu isu yang relevan sampai sekarang itu adalah dalam parpol, dalam negara, selalu muncul sekelompok orang kecil yang mengatur kehidupan bersama. Oligarki politik. Nah, relevannya kumpulan tulisan dari Bung Cip ini di situ. Walaupun beberapa hal perlu dilihat secara kritis karena tidak semuanya begitu. Misalnya, apakah teori salah atau praktiknya salah? Nah, saya kira pertanyaan itu sendiri salah. Apakah teori salah atau praktik salah? Itu pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena kalau mengikuti perspektif critical realism dari Inggris, kritis, dia hilang-hilang ya. Iya, pakai ini aja. Ya, ini ada sabotase dari PKI kan. Dari TNI. Dari TNI. Oh, dari TNI. Pokoknya yang II gitu lah. Dari FPI juga. Oh iya. Ya, jadi tadi saya bilang apa? Lupa saya. Tadi saya bilang apa? Yang salah. Oh, pertanyaan yang salah. Dengan menggunakan British Critical Realism, pertanyaan itu salah. Nah, itu dalam British Critical Realism itu tidak ini atau itu, bukan. Tapi oleh Bob Jessop, ahli hukum internasional yang kiri, orangnya kiri, masih muda, ke kampus selalu naik sepeda, itu dia rumuskan dengan begini. Metodologi yang harus digunakan itu adalah dia sebut dalam bahasa Inggris dengan two simultaneous movements. Two simultaneous movements itu adalah ada dalam dunia ilmu pengetahuan ada dua tataran yang dibedakan, tataran empirik dan tataran konseptual. Nah, ini tataran empirik dan tataran konseptual ini harus bergerak bareng untuk saling menemui. Jadi two simultaneous movements from two different level and meeting each other dan bertemu di satu sama lain at a certain point and modifying each other. Jadi harus ada sustainability, penerusan dari dinamika dialektika antara empirik dan dunia konsep. Nah, kalau dunia konsepnya, oh, Mbak bisa tolong pegang, saya harus pakai dua tangan. Jadi kalau dunia konsepnya kuat, secara konseptual dalam pikiran kita, konsep kita kuat, dia akan turun dan bertemu dengan data empirik, tapi dia tekan dunia empirik itu sampai ke bawah. Itu ada gerakan itu di dalam pemikiran itu. Nah, kalau itu yang terjadi, maka yang menang adalah konsep teori. Tapi kalau data empirik kuat dan dipakai untuk melakukan apa yang disebut dengan abstraksi, kayak konsep-konsep yang abstrak,
diangkat ke atas. Kalau ini kuat dan tingkat konsep teorinya tidak kuat, dia akan dorong sampai yang dunia empirik ini yang mendominir rumusan terakhir dari pertemuan itu. Jadi bagus sekali itu British critical realism. Two simultaneous movement from two different levels, approaching each other and meeting at a certain point and modifying each other. Jadi nggak benar bahwa teorinya salah atau praktiknya salah. Enggak, dua itu harus saling mendekati. Nah, karena itu, dan itu semangat yang ada dalam kumpulan tulisan Bung Cipti ini. Dia semangatnya itu, dia bilang kita harus open-minded, harus objektif, dan selalu, nah ini istilah yang saya senangi. Tapi istilah ini saya yang bikin, tapi isinya dari Pak Cip, yaitu harus terus-menerus teori itu dikontekstualisasikan. Teori tidak boleh berlaku dogmatik, doktrinir begitu saja, tidak boleh. Tapi harus dikontekstualisasikan. Nah, kontekstualisasikan itu yang dilakukan oleh Bung Karno dengan mengatakan Marxisme yang diterapkan di Indonesia itu adalah Marxisme. Marxisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Itu kontekstualisasi. Nah, dalam hubungan itu saya mau pergi ke Pak Untung. Saya mau membantah Pak Untung. Pak Untung, mimpi itu Soekarno bikin Nasakom. Kenapa? Karena di dalam filsafat, masalah yang paling pokok yang harus dipersoalkan adalah masalah ontologis. Masalah ontologis itu pertanyaannya, what comes first? Itu ontologis. Nah, dalam idealism, itu idea come first and then matter. Jadi kalau mengikuti idealism, ini kursi bisa terjadi karena saya mempunyai gagasan di dalam pikiran yang saya wujudkan di dalam sketsa gambar dan saya bikin kursi itu. Nah, itu idealism. Idea comes first and then matter. Dalam materialisme, just the other way around. Terbalik. Dalam materialism, matter comes first and then idea. Contohnya, kenapa saya bisa punya pikiran untuk bikin kursi yang kayak gitu? Karena saya di kampung suka naik pohon. Sampai di atas ada cabang yang besar yang saya duduk di situ. Ya kebetulan cabang itu cabang pohon duren, Pak. Jadi saya duduk di situ, saya tinggal metik duren, saya makan duren di atas cabang itu. Jadi cabang itu memberikan saya pengalaman duduk di satu tempat. Nah, itu karena pengalaman materi melahirkan gagasan bikin sketsa untuk bikin bangku. Nah, kalau materialisme bilang gitu, matter comes first. You experience with matters and then your idea comes. Itu kalau benar-benar seorang itu Marxis, komunis, dia tidak akan mengatakan idea comes first and then matter. Nah, Bung Karno itu yang dia lakukan itu di dunia idealism, bukan materialism. Dan mekanisme yang dia gunakan dalam ilmu pengetahuan disebut eklektisme. Dalam bahasa Jawa sederhananya cocok lohoi. Cocok lohi, dicocok-cocokin. Cocokologi. Itu eklektisme. Jadi agama orang Jawa, The Religion of Java yang ditulis oleh Hildred Geertz, itu adalah campuran dari Hinduisme dengan Islam. Karena cocokologi itu eklektisme. Nah, itu nggak akan mengantarkan kemanapun. Dia akan bingung di tengah-tengah. Karena itu cocokologi. Nggak benar itu. Jadi secara ontologis, idealisme dan materialisme itu berseberangan, tidak akan ketemu. Tapi kalau mau dipertemukan oleh Soekarno, itu eklektisme. Nah, dalam ilmu pengetahuan juga dilakukan oleh sosiolog dari Cambridge ini, siapa namanya? Sosiolog besar dari Cambridge. Dia mau pertemukan gagasan Marx dengan Weber, Anthony Giddens. Dia mau mempertemukan gagasan Marx dengan Durkheim dan Weber.
Ya nggak ketemu. Akhirnya itu cocokologi. Nggak nyampe kemana-mana. Karena mengapa? Karena dalam filsafat pertanyaan pertama adalah pertanyaan ontologis. Sesudah ontologis baru epistemologis, ya. Nah, kemudian baru penerapannya. Apa orang sering sebut aksiologis atau apa. Tapi pertama itu ontologis. Kalau secara ontologis sudah berseberangan, tidak mungkin dipertemukan. Ya, jadinya nasib satu koma itu. Jadi saya tidak setuju dengan waktu saya baru tamat SMA, bapak saya itu ketua Front Nasional di kecamatan saya, dan ketua Nasakom. Saya pikir ini apa? Tapi pada saat itu oleh rakyat diterima. Jadi kalau memang bikin pemungutan mengetahui pilihan rakyat, Pak, kalau dilakukan pada saat orang terima Nasakom. Tapi kemudian dimainkan baik oleh Aidit, baik oleh Itham Khalid yang dari NU, maupun oleh Ali Sastro dari PNI. Jadi mereka mainkan itu. Akhirnya nggak sampai kemana-mana. Nah, kalau apa lagi tadi? Wahyu tadi ngomong tentang apa? Udah dijawab ya? Udah dijawab. Oh, udah dijawab. Kayaknya udah ya, sudah jawab semua ya. Oke, makasih.